Sikro miler. Kula nuwun sedayanipun, Sigro Milir kembali hadir. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankannya. Dalam video ini, saya akan mengajak sederek sekalian mengenal lebih dekat dengan Candi Mendut. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar, mari kita beli tiketnya terlebih dahulu. Menuju loket pembelian tiket, kita akan disuguhkan dengan banyak pedagang cenderamata. Tentu saja cenderamata yang berkaitan dengan wisata candi, semisal miniatur Candi Borobudur, kaos maupun tas yang bergambar candi, dan masih banyak lainnya. Untuk tiket masuknya per orang Rp10.000. Memasuki area candi tentu saja wajib mematuhi aturan yang berlaku seperti tidak boleh merokok, berbusana tidak sopan, tentu saja tidak boleh, membuang sampah sembarangan, membawa binatang peliharaan, dan masih banyak lagi peraturan yang diberlakukan. Dan ini adalah Candi Mendut. Candi Mendut terletak di Jalan Mayor Kusen, Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Mendut berada sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Seperti halnya Candi Borobudur, lingkungan geografis Candi Mendut dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur, Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah utara, dan Pegunungan Menoreh di sebelah selatan, serta terletak di antara Sungai Progo dan Elo. Candi Mendut didirikan di lahan datar yang terletak di sebelah barat Jalan Negara dan di antara pemukiman penduduk. Mengutip dari website kebudayaan.kemdikbud.go.id, candi ini dinamakan Mendut karena terletak di Desa Mendut. Candi Mendut merupakan candi bercorak keagamaan Buddha Mahayana yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra. Prasasti dari Desa Karangtengah yang berangka tahun 824 Masehi menyebutkan bahwa Raja Indra membangun bangunan suci bernama Trimat Venuvana yang berarti bangunan suci di hutan bambu. Menurut J. G. de Kasparis, ahli arkeologi dari Belanda, kata ini dihubungkan dengan pendirian Candi Mendut. Candi ini pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1836, saat itu dalam keadaan runtuh dan tertimbun tanah dan ditumbuhi semak belukar. Kemudian pada tahun tersebut candi mulai dibersihkan, seluruh bangunan Candi Mendut diketemukan kecuali bagian atapnya. Pada tahun 1897 hingga 1904 dilakukan usaha penggalian dan pemugaran dan perbaikan perdana oleh Belanda. Pemugaran tersebut berhasil membangun bagian kaki dan tubuh candi. Pada tahun 1908, T. van Erp melanjutkan perbaikan Candi Mendut bersamaan dengan perbaikan Candi Borobudur. Akan tetapi, perbaikan tersebut belum selesai karena atapnya belum dapat dipasang. Perbaikan selanjutnya juga dilakukan pada tahun 1925 yang menghasilkan beberapa stupa kecil dapat dipasangkan kembali pada atap candi. Diperkirakan usia Candi Mendut lebih tua dari Candi Borobudur atau paling tidak sejaman dengan Candi Borobudur. Ini berdasarkan temuan tulisan pendek atau inskripsi yang diduga berasal dari bagian atas pintu masuk. Dari segi paleografis, tulisan tersebut ada persamaan dengan tulisan-tulisan pendek yang tertera pada bagian atas panel relief Karmawibangga Candi Borobudur. Setelah kurang lebih 1 abad, bangunan ini menjadi tempat ziarah bagi para penganut Buddha. Candi ini kemudian terabaikan bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Mataram kuno, tertimbun tanah dan pasir akibat letusan Gunung Merapi, lalu gempa bumi, dan hilangnya batu-batu candi karena digunakan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan pribadinya. Candi Mendut terbuat dari batu andesit pada bagian luar dan bata pada bagian dalam bangunan, namun ini tidak terlihat. Candi Mendut menghadap ke barat laut berlawanan dengan Candi Borobudur yang menghadap ke timur.
Denah candi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 33,8 meter kali lebar 25 meter dan tinggi bangunan 18,95 meter. Tinggi batur atau bagian kaki candi setinggi 3,7 meter dan terdapat tangga masuk yang terdiri dari 14 anak tangga. Bangunan candi berbilik satu dengan tangga di sisi barat laut. Di atas kaki candi terdapat langkan setinggi 1 meter dan selasar selebar 2,48 meter. Bangunan candi secara arsitektural dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pangkal pipi tangga dihiasi makara, yaitu bentuk kepala naga berbelalai gajah yang mulutnya sedang terbuka lebar. Makara ini berjumlah 2 buah atau sepasang. Di dalam mulut naga terdapat seekor singa. Di bawah kepala naga terdapat panil berbentuk makhluk kecil atau gana. Dinding pipi tangga dihiasi dengan beberapa panel berpahat yang menggambarkan berbagai cerita yang mengandung ajaran Buddha atau relief-relief cerita Pancatantra dan Jataka. Pancatantra adalah sebuah karya sastra dunia yang berasal dari Kashmir, India, yang ditulis pada abad-abad pertama Masehi. Hiasan relief-relief pada Candi Mendut merupakan cerita berupa ajaran moral dengan menggunakan tokoh-tokoh binatang sebagai pemerannya. Terdapat 31 buah panel yang memuat relief cerita pada bagian dasar tubuh candi. Di antaranya relief cerita Brahmana dan Kepiting, Angsa dan Kura-Kura, 2 burung betet yang berbeda, dan Dharma Budi dan Dusta Budi. Di dalam bilik candi terdapat 3 arca Buddha, yaitu arca Cakyamuni dengan posisi duduk bersila bersikap sedang melakukan khutbah, lalu arca Avalokitesvara sebagai bodhisattva penolong manusia, dan arca Maitreya sebagai bodhisattva pembebas manusia kelak di kemudian hari. Berdasarkan draft rekonstruksi, atap Candi Mendut terdapat stupa-stupa berjumlah 48 buah yang terdiri dari 24 buah pada tingkat pertama, 16 buah pada tingkat kedua, dan 8 buah pada bagian atas. Hingga kini bagian atas candi ini tidak sempurna seluruhnya. Terdapat pula bentuk-bentuk stupa memanjang ke atas seperti silinder. Namun stupa-stupa ini masih direkonstruksi di sebelah utara Candi Mendut dan belum dapat dipasang pada candi. Di beberapa tempat di sepanjang dinding luar langkan terdapat jaladwara atau saluran untuk membuang air dari selasar. Jaladwara terdapat di kebanyakan candi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jaladwara di Candi Mendut ini ramping dan lebih kecil dibandingkan dengan jaladwara pada Candi Borobudur. Oke, tidak terasa panjang lebar saya dalam berbicara. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Terima kasih sudah menemani saya, sekaligus bersama-sama mengenal lebih dekat Candi Mendut. Walaupun sepertinya tidak tertulis dalam aturan yang ada, namun bijaklah saat mengunjungi tempat wisata apalagi cagar budaya. Tetap jaga etika dan tata krama sebagai bentuk cerminan dari budaya Indonesia. Jangan melakukan hal-hal yang kurang pantas di wisata sejarah agar tetap terjaga kesucian dan kesakralannya. Saya undur diri, sampai ketemu kali lain. Matur nuwun.